Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Miranda. NPM saya 18110286. Saya mahasiswi kelas C pagi semester 4 STIE Bina Karya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan, di mana pertanyaannya itu mengenai materi perbankan syariah. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa keuangan syariah lebih maju di Inggris London daripada di Indonesia? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana prospek keuangan syariah setelah COVID-19? Prospek tatanan industri keuangan syariah pasca COVID-19. Setidaknya ada 5 dimensi yang akan berperan. Yang pertama itu evolusi pranata sosial. Hal ini berdampak pada cara pandang hidup dan pergeseran preferensi sosial di mana interaksi ekonomi dan keuangan menjadi bagian darinya. Pandemi saat ini telah mengajarkan kita welas asih, solidaritas, dan kemakmuran bersama tanpa memandang latar belakang negara, etnis, dan agama. Belajar dari nilai-nilai tersebut, bukan tidak mungkin komunitas global akan mempertanyakan eksistensi dan relevansi dari sistem dan tatanan kelembagaan keuangan yang telah menghasilkan apa yang disebut L-Erian 2016 sebagai ketimpangan trifecta, yaitu ketimpangan pendapatan, kekayaan, kesempatan. Dan yang kedua itu perubahan metode berbisnis diiringi dengan meluasnya digitalisasi. Seiring dengan poin pertama di atas, ditambah dengan meluasnya digitalisasi, cara berbisnis, metode kerja, dan transaksi keuangan juga dapat berubah drastis. Otomasi proses produksi dan proses transaksi keuangan akan terjadi hanya dalam hitungan sepersekian detik. Bagi keuangan syariah, ini akan menimbulkan wilayah tantangan baru yang harus diimbangi dengan ide-ide segar fikih muamalah kontemporer. Yang ketiga, kemunculan jenis aset-aset baru. Realitas akan era digital baru akan mengubah pengertian aset. Konsekuensinya, lanskap dan building block kontrak keuangan syariah akan menemukan keseimbangan baru. Karakterisasi DNA aset akan menjadi penting untuk menentukan parameter syariah sebuah transaksi keuangan syariah. Dan yang keempat, prospek lahirnya mata uang global baru. Momentum kelahiran mata uang global baru yang mengancam eksistensi fiat money tidak bisa dinegasikan. Kombinasi cryptocurrency dan teknologi blockchain akan kian menemukan momentumnya. Dan yang kelima, pergeseran tren dari globalisasi menjadi regionalisasi. Pandemi telah mengungkap ketergantungan dunia yang cukup akut terhadap Cina yang mengendalikan sepertiga rantai pasokan global. Hal ini dapat memicu restrukturasi besar-besaran terhadap mata rantai produksi dan sumber daya agar lebih dekat kepada pengguna akhir. Perusahaan juga akan lebih terpacu untuk melokalkan atau membuat regionalisasi rantai pasokan mereka. Dalam konteks keuangan syariah dan pengembangan industri halal, ini menjadi pembuka jalan bagi realisasi efektif kerjasama selatan-selatan di antara negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Nah, selanjutnya, mengapa perbankan syariah itu lebih maju di Inggris daripada di Indonesia? Itu karena masyarakat di Inggris itu lebih paham betul dengan sistem syariah, yang padahal negara ini bukan negara yang masyarakatnya muslim. Tapi masyarakat di sana lebih memilih keuangan syariah. Hal ini pun memicu ketertarikan negara lain terhadap konsep Islam seperti Jerman, Prancis, Italia, dan lainnya. Negara ini menggunakan sistem syariah karena telah merasakan manfaat dengan menggunakan sistem syariah. Mereka tidak terlalu mementingkan tentang haram atau tidaknya, serta tidak peduli penggunaan sistem bunga atau riba dalam Islam. Mereka hanya menilai sistem perbankan syariah lebih menguntungkan. Ini menjadi alasan kenapa bank syariah lebih berkembang pesat di sana. Pertama, situasi ekonomi makin membaik di Eropa. Dan yang kedua itu pertumbuhan demografi masyarakat yang memilih untuk menggunakan perbankan syariah. Yang ketiga itu meningkatnya minat baik pemerintah
pelaku bisnis maupun masyarakat yang mencari solusi keuangan alternatif Eropa. Yang keempat, fasilitas mudah serta aturan yang memberikan keluasan bagi industri keuangan syariah. Yang kelima, penarikan dana besar kembali dari pasar negara berkembang. Nah, kenapa di Indonesia itu tidak berkembang seperti di Inggris? Karena banyak bank-bank syariah itu yang masih kekurangan dana, dan setelah itu juga antar pemerintah tidak banyak yang mendukung untuk mengembangkan bank syariah ini. Dan juga banyak lulusan-lulusan dari prodi perbankan syariah yang juga lebih memilih menggunakan bank konvensional daripada dia memajukan bank syariah itu sendiri. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.